Shalom dan selamat malam untuk kita semua, jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang berada di rumah. Kita bersyukur kita dapat kembali bersama-sama di dalam ibadah talian. Sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Saya pimpin kita di dalam doa ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur untuk malam hari ini. Kami dapat bersama-sama di dalam talian beribadah. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang sudah mengikutinya. Biarlah di dalam ibadah ini kami dapat bersama-sama dikuatkan dan juga mendapat penghiburan serta pengharapan di dalam Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan, sehingga selesainya ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ester pasal 4. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota, sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis oleh banyak orang
dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimnyalah pakaian, supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hathach, salah seorang sida-sida raja, yang ditetapkan baginda melayani dia. Lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hathach mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hathach supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hathach disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hathach dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hathach memberitahukan kepada Mordekai. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira, karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Baik, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita minta pimpinan daripada Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami dapat bersama berkumpul kembali di dalam talian bersekutu bersama. Tuhan, sebentar kami akan mendengar firman-Mu, berkati kami. Kami mohon juga kuasa daripada Roh Kudus-Mu menolong kami untuk dapat kami mengerti kebenaran-Mu. Ajarilah kami Tuhan untuk meneladani
hamba Tuhan yang akan dibicarakan pada malam hari ini melalui kitab Ester. Berkatilah kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menguat dan menopang kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan saat pemberitaan firman-Mu diberitakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada malam hari ini saya mengambil teks dari kitab Ester pasal yang keempat yang sudah dibacakan tadi, di mana saya mengambil teks ini untuk kita renungkan bersama dan juga kita dapat pelajari sesuatu daripada kehidupan Ester dan juga bagi bangsanya, usaha ataupun perjuangan Ester kepada suku bangsanya. Kalau kita lihat di dalam pasal ini, usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Dan saya mengambil satu tema lagi daripada keseluruhan teks ini, menjalankan peranan kita. Nah, kita dapat pelajari daripada Ester, kalau kita lihat dan juga membaca keseluruhan kisah kitab Ester ini, di sana disebutkan Ester adalah istri dari Raja Persia Ahasweros. Nah, dia adalah gadis keturunan Yahudi yang dibesarkan oleh sepupunya Mordekai. Nah, dia dikenal sebagai Hadassah sebelum namanya diganti menjadi Ester. Dia menjadi ratu menggantikan istri raja yang bernama Vansti, dan Ester sangat dicintai oleh raja itu. Nah, posisi Ester sebagai ratu bukanlah secara kebetulan. Di sana Mordekai melihat bahwa Ester dapat menyelamatkan bangsanya dari rancangan jahat seorang lelaki yang bernama Haman. Nah, Mordekai melihat bahwa Tuhan akan menyertai Ester. Dan juga Tuhan memilihnya untuk berdiri dan memenuhi rancangan Allah atas hidupnya. Kita dapat melihat ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Apa yang dikatakan sana, mari kita perhatikan. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri sahaja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Nah, sebagai ratu, Ester pun meminta orang-orang Yahudi untuk berpuasa dengannya saat dia bekerja untuk membebaskan orang Yahudi. Kita dapat lihat ayat yang ke-15, kita juga dapat lihat pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dan juga ayat 7, pasal yang ke-1 ayat 9 dan juga ayat yang ke-17. Kita dapat lihat di situ ya. Saya tidak baca, tapi mungkin kita boleh perhatikan kitab kita masing-masing untuk kita melihat perjuangan Ester, di mana dia memerlukan sokongan dan juga dorongan bagi bangsanya di dalam perjuangan dia untuk membela rakyat ataupun bangsa Yahudi ini. Dia meminta orang-orang Yahudi untuk berpuasa di saat dia ingin bekerja untuk membebaskan bangsa-bangsa itu daripada hukuman. Nah, melalui karakter Ester ini, kita sebagai lelaki ataupun sebagai wanita Kristen dapat belajar 3 hal daripada kehidupan Ester. Nah, yang pertama, mencari nasihat bijak. Mencari nasihat yang bijak. Nah, dia dibesarkan oleh Mordekai, yang adalah di mana pelayan di dalam gerbang raja. Kita dapat lihat di dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Nah, dari Mordekai lah Ester belajar untuk mendapatkan nasihat yang baik dan memenuhi rancangan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, sementara di istana pula, Ester juga punya sahabat yang bernama Hegai, yang merupakan sida-sida raja yang bertanggung jawab atas semua wanita di istana. Nah, Ester juga mendengar nasihat Hegai sebelum bertemu dengan raja. Kita dapat lihat ayat yang ke-15. Dikatakan sana, ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat gelaran untuk masuk menghadap raja. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai. Nah, sida-sida raja, penjaga dan perempuan, maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang dan semua orang yang melihat dia. Dia juga selain daripada mendengar nasihat Mordekai, dia juga mendengar nasihat rakan ataupun sahabat yang bernama Hegai waktu berada di istana. Nah, ini orang yang bijak. Ester sangat bijak karena
Dia tidak bertindak melulu di dalam setiap tindakan-tindakannya. Tetapi sebaliknya yang kita dapat belajar di sana, sikapnya adalah suka mencari nasihat-nasihat yang bijak, yang dapat membantu dia untuk dapat bertindak dengan baik, dengan hati-hati. Nah, yang kedua pula, kita dapat melihat karakter Esther selain daripada itu, ialah yang kedua, lakukan hal yang benar tanpa rasa takut. Nah, Esther berada di posisi untuk melawan Haman. Tapi saat itu dia sedang berada di posisi yang sangat tepat untuk menghancurkan lelaki itu. Nah, meskipun risikonya dia juga dapat ataupun boleh terbunuh ketika melakukan tindakan itu, tapi Esther tahu siapa dirinya. Bahkan dia akan dibunuh kalau dia masuk saja, bukan karena dipanggil oleh raja. Kita dapat lihat ayat yang ke-11. Nah, dia juga tahu melalui kata-kata Mordekai bahwa dia tidak melakukan apa-apa, maka semua orang Yahudi akan dibunuh. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, maka bangsa itu akan dibunuh. Sebab itu dia tahu, sebab itu saya katakan tadi, dia melakukan hal yang benar tanpa rasa takut. Dia punya pertimbangan yang baik. Sebab itu sangat penting. Kuncinya adalah mendengar nasihat-nasihat orang yang bijak. Ya, jadi ini mempengaruhi dalam setiap tindakan-tindakan kita. Apalagi bercakap soal rancangan Tuhan di dalam kita mau membela bangsa, suku kita. Nah, Esther juga melakukan perkara yang sama. Dia tahu bahwa dia harus melakukan itu untuk bangsanya, untuk membela bangsanya yang mau dibunuh. Nah, terlepas dari ketakutannya, dia melakukan apa yang harus dilakukan. Dia mencari wajah Tuhan, kemudian dia meminta kemurahan daripada raja itu sendiri. Ayat 15 dan juga pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Nah, tindakan Esther menunjukkan keberanian yang luar biasa. Demi bangsanya, Esther melakukan yang benar di mata Tuhan. Karena Mordekai juga melihat ada sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan Esther. Dia percaya rancangan Tuhan dalam hidup Esther. Mungkin sebelum ini Esther tidak tahu kedudukannya itu seperti apa dan maunya apa. Nah, tetapi Mordekai dapat melihat hal itu. Inilah pentingnya hidup bergaul dengan Allah. Maka kita dapat melihat rancangan dan juga pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita maupun orang lain. Maka dari itu kita dapat menolong dan dapat menyelamatkan bangsa ataupun seseorang itu. Nah, ini yang diperhadapkan oleh Mordekai dan juga Esther. Mordekai melihat Esther posisinya itu bukan satu kebetulan, tetapi itu adalah satu rancangan Tuhan supaya Esther benar-benar dapat memainkan peranannya sebagai ratu demi menyelamatkan bangsanya. Nah, yang kedua, bertindak untuk tujuan kebaikan. Nah, dalam sejarah, kitab Esther menunjukkan kepada kita bahwa musuh-musuh Tuhan itu harus dibasmi supaya umat Allah dapat diselamatkan. Nah, ini memberi kita kesejajaran rohani yang sangat kuat bahwa kita semua harus bertindak untuk tujuan menyelamatkan orang lain dari kematian. Banyak dari kita orang Kristen, khususnya kaum muda, justru bersikap ego dan tidak mau tahu akan kehidupan orang lain. Padahal Allah jelas-jelas menyampaikan supaya kita itu berjuang untuk saudara-saudara kita karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang keempat. Nah, usaha Esther dan Mordekai untuk menyelamatkan orang Yahudi ini harus menjadi inspirasi kita orang-orang Kristen untuk mengerjakan pelayanan keselamatan orang lain. Nah, usaha mereka untuk menggagalkan rancangan si jahat harus memotivasikan kita untuk terus berdoa dan mengobarkan peperangan rohani demi kebaikan umat Kristen dan semua orang di seluruh dunia ini. Nah, kita semua harus berusaha untuk mengikuti Kristus. Kita semua harus berusaha memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang dari lumpur dosa dan juga kematian yang kekal. Nah, saya mau bertanya kepada kita dan mari kita renungkan ataupun mengevaluasi diri kita bersama. Bagaimana kita memandang keberadaan kita saat ini? Apakah kita merasa layak berada di posisi kita sekarang karena kita sudah merancang dan mempersiapkannya sebaik mungkin? Atau apakah kita merasa semua itu merupakan kebetulan dan juga keuntungan semata? Nah, mari kita belajar cara pandang Esther terhadap posisinya sebagai ratu sehingga dia dapat membalikkan situasi genting yang dihadapi oleh bangsa itu.
Nah, bila kita hidup mengikut pimpinan Allah, maka apapun keberadaan kita dan dimanapun posisi kita, Allah menempatkan kita dengan suatu maksud tertentu. Sebab itu kita perlu hikmat untuk mengetahui rancangan Allah dan tentu saja kesetiaan dan juga keteguhan untuk berjalan sesuai rancangan itu. Setiap umat-umat ataupun setiap manusia yang ada di dunia ini, semuanya bukan karena kebetulan. Tetapi di mana Tuhan ada rancangannya sendiri, menempatkan posisi kita di situ. Nah, apa yang penting dan perlu kita sadari, yang perlu kita pelajari daripada Esta dan Mordekai adalah kita harus memainkan peranan kita. Jika kita di posisi ini, apakah kita sudah membantu dan menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan? Apakah kita sudah memperjuangkan suku kita untuk mengenal Yesus Kristus? Apakah kita sudah memperjuangkan umat-umat Tuhan untuk mengenal Yesus Kristus? Sebab itu saya katakan tadi, mari kita memandang keberadaan kita, merenungkan keberadaan kita saat ini, posisi kita. Apakah kita merasa layak berada di posisi kita hari ini? Sebab itu, mari kita belajar cara pandang Esta terhadap posisinya sebagai ratu. Mari kita memandang posisi kita hari ini. Saya di mana? Posisi saya di mana? Apakah saya layak di posisi ini? Apa yang sudah saya buat dengan jemaat saya? Apa yang sudah saya buat dengan suku bangsa saya? Apa yang sudah saya perjuangkan untuk gereja saya? Bahkan untuk masyarakat. Bahkan untuk orang yang belum mengenal kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita coba merenungkan kehidupan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita menjalankan peranan penting kita masing-masing sesuai posisi yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Tuhan memberkati kita melalui renungan pada malam hari ini. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu pada malam hari ini yang sudah kami renungkan bersama. Kami mau belajar daripada Esta, belajar memainkan peranan kami, bahkan memainkan posisi kami. Apakah kami sudah memperjuangkan umat-umat Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang mau mendengar nasihat bijak, bertindak dengan bijak, bahkan melakukan hal dan juga memperjuangkan Injil Kristus Yesus dengan memberitakan kebenaran Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, di dalam kami belajar firman-Mu, biarlah kami menerapinya di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menjadi berkat seperti mana Esta menjadi berkat bagi bangsanya. Kami bersyukur dan sambut firman ini dalam nama Yesus. Amin. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan
atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Malaysia pulih dari semua masalah, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Malaysia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan berubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Baik, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Pada malam hari ini, mari kita berdoa. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita renungkan pada malam hari ini. Kiranya menguatkan kita bersama dan dapat menjalankan peranan kita di dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan tempatkan. Kita juga berdoa bagi iman jemaat Tuhan di gereja kita, baik itu Pekan, Parong, Gana, dan juga beberapa tempat di daerah ataupun di daerah-daerah yang lain yang sedang mengikuti ibadah kita. Kita berdoa agar seluruh jemaat yang mengikuti, baik itu dari denominasi lain, kita berdoa juga agar iman mereka juga dikuatkan dan hamba-hamba Tuhan dapat memainkan peranan untuk dapat memberi penghiburan bagi iman jemaat-jemaat Tuhan yang dilayani. Kita berdoa juga terus bagi program vaksinasi kerajaan, di mana usaha mereka untuk melaksanakan agar masyarakat dapat divaksin dan juga agar rakyat juga masyarakat dapat bekerja sama untuk penularan COVID ini. Kita berdoa untuk kesehatan, pekerjaan jemaat, pemulihan ekonomi negara,
Kita berdoa juga buat keuangan gereja, paroke, dan juga pusat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami bersama pelajari pada malam hari ini. Berkatilah kami bersama-sama dalam kami menjadi anak-anak Tuhan yang punya tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Biarlah kami dapat menjalani peranan kami masing-masing sesuai dengan panggilan kami, agar kami benar dapat membangun iman jemaat-jemaat Tuhan dimanapun kami melayani. Kami juga berdoa buat iman jemaat Tuhan dimanapun jemaat-jemaat-Mu berada, baik yang ada di Pekan, baik yang ada di Parong, baik yang ada di Gana, baik jemaat-jemaat yang ada di sekitar Kota Marudu dan juga Kudat dan juga Pitas, dimanapun daerah anak-anak Tuhan berada. Kami berdoa kiranya iman mereka terus dikuatkan dan diteguhkan, apalagi di pandemik ini. Harus berjauhan karena pekerjaan dan juga harus menjaga jarak dan sebagainya. Kami berdoa agar iman jemaat-jemaat-Mu dikuatkan, diteguhkan, dan terus membina hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Berkatilah umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa usaha kerajaan untuk menjalankan vaksinasi di kampung-kampung, di daerah-daerah, bahkan bandar-bandar. Biarlah usaha mereka ini dapat mencapai sasaran untuk penularan virus COVID ini. Kami juga berdoa agar masyarakat dapat memberi kerjasama untuk mengambil bahagian dan juga mengurangkan penularan COVID ini. Kami juga berdoa buat kesehatan umat-umat Tuhan dimanapun, bahkan jemaat kami yang masih bergumul dengan kesehatan. Kami berdoa kiranya kasih dan anugerah Tuhan menyertai serta memberi mereka kekuatan penghiburan agar mereka dikuatkan untuk menjalani kehidupan dan juga pergumulan dalam kesehatan. Kami percaya Tuhan punya rancangan tersendiri di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau memberikan mereka kesegaran, kekuatan, penghiburan melalui kehadiran-Mu di dalam kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, bahkan anak-anak Tuhan yang dalam keadaan tidak sehat. Kami juga berdoa buat pekerjaan jemaat-jemaat-Mu. Di musim pandemik ini ada banyak jemaat kami yang terjejas ekonomi dan juga pengurangan penggajian dan sebagainya. Kami berdoa anugerah Tuhan yang membuka jalan bagi jemaat kami untuk dapat mencukupkan keperluan keluarga. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Kami juga terus berdoa buat pemulihan ekonomi negara kami. Kami berdoa kestabilan politik. Kami berdoa buat sektor-sektor yang mungkin mengalami gangguan. Kami berdoa supaya ianya dapat dipulihkan dan dapat ditangani. Kami berdoa agar pihak pemimpin negara kami dengan lebih bijaksana mengatur dan mengurus. Kami percaya Tuhan yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Sertailah mereka Tuhan, supaya mereka dapat menemukan jalan keluar dalam memulihkan ekonomi negara kami. Kami juga berdoa buat keuangan gereja, paroke, dan juga pusat juga mengalami penjejasan. Kami berdoa agar kiranya Tuhan mencukupkan keperluan-keperluan pelayanan kami agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa kayanya. Oleh itu kami tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur buat anugerah bahkan kasih-Mu yang sentiasa mencukupkan keperluan pelayanan kami. Kami berdoa agar kami tetap kuat. Kami berdoa agar kami dapat terus menjalankan pelayanan kami di hadapan Tuhan dengan lebih sungguh dan komitmen lagi. Tuhan, ini doa-doa kami yang kami panjatkan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan mendengar seruan hati anak-anak Tuhan yang meminta pertolongan daripada Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Atas segala pengorbananmu, tak ingin
Baik, mari kita akhiri persekutuan ataupun ibadah keluarga kita bersama di talian dengan doa syukur dan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampailah saat ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami bersama melalui ibadah ini. Kami juga bersyukur dengan pemberian kami yang kami mau persembahkan kepada Engkau untuk mencukupkan keperluan pelayanan kami ke depan ini. Sekalipun mungkin kami adalah orang yang terjejas di musim pandemik ini, tapi tidak berhentinya kami untuk mau menyatakan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan apapun. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan dalam mengatur keuangan keluarga kami, agar kami melalui keuangan ini nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami akan menutup ibadah kami ini dengan doa yang sempurna yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam semua. Terima kasih untuk kita. Tuhan memberkati. Amin.